Pertanyaan berikutnya, kenapa Anda ingin menikah? Supaya dinafkahi. Pertanyaan saya, bagaimana kalau pasanganmu itu pelit? Bagaimana kalau pasanganmu suatu hari jatuh miskin? Apakah Anda tetap setia atau Anda akan berpisah? Pandemi sudah membuktikan banyak orang kaya jadi susah. Banyak orang kaya kehilangan harta. Istri-istri banyak yang bukannya mendukung suaminya, menguatkan suaminya, menolong suaminya, mulai buka usaha, jual kue dan apa sebagainya. Malah ngerongrong, menekan, menyalahkan suami. Kamu sih begini, kamu sih begitu, menjatuhkan. Kamu gimana sih? Aku butuh ini, butuh itu. Marah-marah. Betapa banyak pasangan yang akhirnya di masa pandemi ini bercerai karena istri-istri terbukti tidak tahan menghadapi penderitaan. Katanya setia dalam suka maupun duka. Kok begitu suami tidak kaya, tidak punya harta, ditinggal sama istrinya? Pasangan kita harusnya menolong, bukan merongrong. Sebagai istri, saya mewakili para perempuan, harusnya kita menolong suami kita, bukannya malah merongrong. Kalau pasanganmu tidak mampu memenuhi standarmu, permintaanmu, standar hidupmu, apakah Anda masih mau? Akan tetap setia enggak? Gampang sekali orang bilang, yes, I do. Karena suaminya sehat, gagah, kaya. Coba terjadi sebaliknya. Suaminya sakit, harta enggak ada, malah harus diurus sama dia. Masih bertahan enggak? Saya salut sama istri-istri yang setia dalam suka maupun duka. Orang-orang yang bertanggung jawab dengan komitmennya di hadapan Allah. Bahwa dia menikah untuk selamanya. Yang keempat, ketika ditanya, kenapa Anda ingin menikah? Supaya punya teman hidup. Tanya gitu. Nggak kesepian. Pertanyaan saya, bagaimana kalau suamimu atau istrimu tuh nggak nyambung? Gimana mau punya teman hidup? Nggak nyambung. Ngobrol nggak bisa. Ngomong dikit berantem. Emang masalah gitu kalau nggak nyambung? Banget. Istilahnya hidup di dua dunia katanya. Akhirnya seperti yang saya ceritakan di awal. Cuma urusan nggak nyambung aja orang bisa mau pisah. Kejadian 2 ayat 18 berkata gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa arti kata sepadan? Saya percaya sepadan itu nyambung, sepemikiran, sevisi, saling melengkapi, bisa saling menopang, saling menolong. Karena dalam Kejadian 2 ayat 20 dikatakan gini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa? Adam gak ketemu pasangan yang sepadan dengan dia waktu dia selesai menamai semua ternak dan hewan-hewan. Karena hewan, binatang dan manusia berbeda bahasa. Binatang gak bisa nyambung sama manusia karena gak ngerti bahasanya. Binatang gak bisa mikir seperti manusia. Binatang gak punya hati nurani seperti manusia. Karena itulah kita harus cari pasangan yang bisa sehati sama kita. Yang bisa sepemikiran. Sevisi, saling melengkapi. Jangan cuma lihat penampilan, tapi kita harus pastikan pasangan kita sepadan. Jangan hanya lihat kekayaan, tapi pastikan penolong kita sepadan. Kalau Anda menikah supaya Anda punya teman hidup, saya mau katakan gini, banyak orang yang sudah menikah, mereka kesepian. Kenapa? Karena pasangannya sibuk kerja, jarang di rumah. Istrinya jadi kesepian. Suami nggak selingkuh, tapi sibuk kerja, nggak punya waktu untuk keluarga. Bukankah banyak pernikahan yang jadi bermasalah? Hanya karena suami sibuk bekerja, workaholic, dianggap lebih mentingin harta daripada keluarga. Karena kita mengerti bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga, quality time, suami istri, orang tua dengan anak, sangat penting. Tapi kenyataannya, banyak orang menikah, mereka kehilangan waktu quality time. Mereka lebih fokus mengejar harta. Kalau Anda menikah untuk cari teman hidup, bagaimana kalau Anda punya pasangan yang selalu kerja dan tidak punya waktu untuk Anda? Anda diundang ke sekolahan untuk menghadiri pertemuan orang tua dan murid, dan ternyata Anda harus datang sendirian, sementara yang lain datang suami istri berpasangan. Bagaimana rasanya?
Jangan menyerah. Terus doakan pasangan Anda. Terus ajak pasangan Anda untuk mengkhususkan waktu dengan anak-anak. Minimal setahun 2 kali liburan keluarga. Minimal seminggu sekali makan malam bersama keluarga. Tidak terlalu sulit bukan? Dan pastikan ketika Anda punya waktu berkualitas, meski cuma 1 jam 1 hari, Anda tidak main handphone, tapi Anda bisa bercakap-cakap di meja makan. Karena hubungan ayah dengan anak yang baik akan membuat anak-anak Anda tumbuh cerdas dan percaya diri.